Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi Alia Khairunisa dengan NIM 210805624. Noviani Putri Indah Mayasari dengan NIM 21080560006. Putri Indah Fauziah dengan NIM 2108056025. Nur Asifa dengan NIM 21080560032. Dan saya Ferdiwali Setiawan dengan NIM 21080560026. Akan menjelaskan mengenai materi, yaitu yang pertama ada kecerdasan emosional dan perkembangan sosial anak. Untuk yang pertama, mengenai kecerdasan emosional akan dijelaskan oleh Mbak Putri Indah. Pada Mbak Putri Indah dipersilakan. Kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Menurut Saloveri dan Mayer adalah himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Menurut Goleman adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, to manage our emotional life with intelligence, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya, the appropriateness of emotion and its expression, melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Menurut Sapiro 1998 adalah suatu himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Aspek-aspek kecerdasan emosional. Aspek kecerdasan emosional menurut Goeman 2000 ada 5 macam. 1. Pengenalan diri. 2. Mengelola emosi dan pengendalian diri. 3. Memotivasi diri sendiri. 4. Mengenali emosi orang lain dan empati. 5. Membina hubungan atau keterampilan sosial. Aspek pengenalan diri yaitu mengenali perasaan sebagaimana yang terjadi, mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 2. Mengelola emosi dan pengendalian diri, yaitu mengelola perasaan secara tepat, mengenali emosi kita sedemikian sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas. Peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. 3. Aspek memotivasi diri sendiri, yaitu menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. 4. Aspek mengenali emosi orang lain dan empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif remaja, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. 5. Aspek hubungan atau keterampilan sosial, yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim. Sedangkan menurut Salovey dan Mayer 1990 mengungkapkan ada 4
macam aspek kecerdasan emosional, yaitu aspek persepsi, 2 aspek asimilasi, 3 aspek pemahaman, dan 4 aspek pengelolaan. Aspek persepsi yaitu kemampuan untuk memahami emosi. 2 aspek asimilasi adalah suatu kemampuan untuk membedakan antara emosi-emosi yang berbeda yang individu rasakan dan memiliki mana di antara emosi-emosi tersebut yang dapat mempengaruhi proses berpikir. Tiga aspek pemahaman yaitu kemampuan individu untuk memahami emosi yang kompleks seperti perasaan bersama dari kesetiaan dan pengkhianatan. Understanding adalah kemampuan untuk membedakan emosi-emosi yang muncul dari persepsi. Pentingnya mengatasi respon emosi negatif, termasuk kemampuan untuk memahami ekspresi emosional dan tingkah laku lainnya. Dan yang keempat adalah aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan atau tidak menghubungkan emosi-emosi tergantung kegunaannya pada situasi yang dihadapi. Selanjutnya Ya, saya akan untuk melanjutkan komponen presentasi dari Putri Indah Fauzia, yaitu mengenai komponen kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri atau kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Namun, selain mengenali emosi, kita juga sadar akan efek tindakan, suasana hati, dan emosi kita terhadap orang lain. Untuk menjadi sadar diri, kita harus mampu memonitor emosi kita sendiri, mengenali reaksi emosional yang berbeda, dan kemudian mengidentifikasi setiap emosi tertentu dengan benar. Individu yang sadar diri juga mengenali hubungan antara hal-hal yang mereka rasakan dan bagaimana mereka bersikap. Yang kedua, regulasi diri. Selain menyadari emosi diri sendiri dan dampak yang kita miliki terhadap orang lain, kecerdasan emosi mengharuskan kita untuk dapat mengatur dan mengelola emosi. Regulasi diri adalah semua hal tentang mengekspresikan emosi kita secara tepat. Menurut Goleman menyarankan bahwa mereka yang memiliki keterampilan mengatur diri sendiri memiliki kesadaran tinggi. Mereka memikirkan bagaimana mereka mempengaruhi orang lain dan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Yang ketiga, keterampilan sosial. Mampu berinteraksi dengan baik dengan orang lain adalah aspek penting lain dari kecerdasan emosional. Pemahaman emosional sejati melibatkan lebih dari sekedar memahami emosi kita sendiri dan emosi orang lain. Kita juga harus dapat membuat informasi ini berfungsi dalam interaksi dan komunikasi harian. Yang keempat, empati. Empati atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain sangat penting bagi kecerdasan emosi. Tapi itu melibatkan lebih dari sekedar mampu mengenali keadaan emosional orang lain. Ini juga melibatkan tanggapan kita kepada orang lain. Ketika kita merasakan bahwa seseorang merasa sedih atau putus asa, bagaimana kita meresponnya? Kita mungkin memperlakukan mereka dengan perhatian dan kepedulian ekstra. Atau kita mungkin berusaha untuk menguatkan semangat mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, motivasi. Motivasi intrinsik atau dari dalam juga memainkan peran kunci dalam kecerdasan emosional. Orang yang cerdas secara emosional termotivasi oleh hal-hal di luar penghargaan eksternal seperti ketenaran, uang, pengakuan, dan pujian. Sebaliknya, mereka memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan batin mereka sendiri. Mereka mencari imbulan internal, aliran pengalaman dari benar-benar selaras dengan suatu kegiatan dan mengejar pengalaman puncak. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional dibagi menjadi dua, yaitu yang faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, atau faktor dari dalam diri seseorang, yang terdiri dari yang pertama, hereditas. Hereditas merupakan faktor pembawaan atau bakat. Sejak lahir, manusia memiliki bakat atau potensi-potensi yang akan mempengaruhi kehidupannya. Ketika manusia dilahirkan sudah membawa potensi-potensi emosional seperti kepekaan dan perasaan-perasaan lainnya. Kemampuan mempelajari emosi dan kemampuan mengelola emosi dalam perjalanan hidup seseorang, potensi-potensi ini bisa menjadi lebih berkembang dan bisa juga
menjadi hilang sama sekali. Hal itu tergantung pada pengalaman-pengalaman dan hasil pembelajaran emosi orang yang bersangkutan. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun non-fisik. Baik fisik maupun non-fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma sebagai pewarisan oleh orang tua melalui gen. Faktor hereditas memang dapat mempengaruhi watak dan perkembangan seseorang, termasuk kecerdasan kemampuan intelektualnya. Yang selanjutnya ada agama. Faktor agama memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Agama memberi fondasi yang kuat pada diri seseorang agar jiwanya teguh dan tak mudah tergoncang oleh apapun. Selanjutnya, yang kedua itu faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang yang berasal dari luar dirinya. Yang pertama, ada lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya, merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Dalam rumah tangga keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak, sehingga anak akan mampu mencapai tingkat kematangan. Kematangan di sini adalah bias, dikatakan sebagai seorang individu di mana ia dapat menguasai lingkungannya secara aktif. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan, dan rangka membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya. Keberhasilan guru mengembangkan kemampuan peserta didik mengendalikan emosi akan menghasilkan perilaku peserta didik yang baik. Terdapat dua keuntungan kalau sekolah berhasil mengembangkan kemampuan siswa dalam mengendalikan emosi. Yang pertama, emosi yang terkendali memberikan dasar bagi otak untuk dapat berfungsi secara optimal. Yang kedua, emosi yang terkendali akan menghasilkan perilaku yang baik. Oleh karena itu, orang tua dan guru sebagai pendidik haruslah menjadi seorang pendidik yang mempunyai pemahaman yang cukup baik terhadap dasar-dasar kecerdasan emosional. Dan yang terakhir, lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi kecerdasan emosional, di mana masyarakat yang maju dan kompleks, tuntutan hidupnya cenderung mendorong untuk hidup dalam situasi kompetitif, penuh saingan dan individualis dibanding dengan masyarakat sederhana. Faktor masyarakat terdiri dari lingkungan sosial dan non-sosial. Lingkungan sosial meliputi lingkungan keluarga, guru, dan siswa. Sedangkan lingkungan non-sosial meliputi keadaan sekolah, alam sekitar, dan lain-lain. Baik lingkungan sosial maupun non-sosial, keduanya berpengaruh terhadap kecerdasan emosional siswa dan pada akhirnya akan berpengaruh prestasi belajar siswa. Dari tiga uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Sedangkan sekolah dan masyarakat merupakan faktor lanjutan dari apa yang telah diperoleh anak dari keluarga. Ketiganya sangat berpengaruh terhadap emosional anak dan keluargalah yang mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan sekolah dan masyarakat. Karena di dalam keluarga, kepribadian anak dapat terbentuk sesuai dengan pola pendidikan orang tua dalam kehidupannya. Baik, saya melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep kecerdasan emosional menurut perspektif Islam. Pendidikan Islam selalu mengidentifikasi masalah yang digali dari sumber ajaran Al-Quran untuk menyadarkan manusia secara individual pada posisi dan fungsinya di tengah makhluk lain serta tanggung jawab dalam kehidupannya. Sebagaimana yang diuraikan dalam surat Shad ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu syahidin. Artinya,
Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengar bersujud kepadanya. Dan selanjutnya sebagaimana yang ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam hamalnahum fil barri wa bahri wa razaqnahum minat thayyibati faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dan yang terakhir terdapat pada surat Al-Isra ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu wala taziru waziratu wisra ukhra wa ma kunna mu'adzibin hatta tab'atsa rasula. Artinya, barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu ada pada dirinya sendiri. Dan seorang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, dapat dilihat bahwa dalam perspektif Islam senada dengan konsep yang ingin dibangun dalam kecerdasan emosional untuk membentuk karakter manusia di dalam memahami diri sendiri dan orang lain, sehingga memiliki sikap yang relevan dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam perspektif Islam, konsep kecerdasan emosional bila dikaitkan dengan proses bagaimana yang dilakukan oleh pendidikan Islam, maka konsep kecerdasan emosional sebenarnya turut membentuk kepribadian manusia, sebagaimana yang dilakukan juga oleh pendidikan Islam meskipun pangkalnya mengalami perbedaan, di mana konsep kecerdasan emosional berhenti pada tataran penerapan penanganan emosional dalam diri dan pengelolaan serta pemanfaatan dalam hubungan bersosial, sehingga terwujudnya kedewasaan emosional dalam berperilaku di lingkungannya. Sedangkan pendidikan Islam akan berakhir pada penanaman nilai ketakwaan dan akhlak, serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai pengertian perkembangan sosial. Pengertian perkembangan sosial. Menurut Harlock tahun 1993 dalam halaman 250, perkembangan sosial berarti perolahan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial. Selain itu, Yusuf menyebutkan bahwa perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan, saling berkomunikasi, dan jadi perkembangan sosial merupakan suatu proses dalam kehidupan anak untuk berperilaku sesuai dengan norma dan aturan dalam lingkungan kehidupan anak. Walker menambahkan, social development describes the process by which infants move from being oblivious to themselves and other humans being to being able to attack to primary career and eventually to interact with others in close relations. Merupakan, menurut pemimpin dalam Nugraha dengan Rahmawati, mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan sosial, self, atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Jadi anak belajar sosial agar dapat menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan perkembangan sosial merupakan suatu proses interaksi dan kemampuan berperilaku untuk melatih kepekaan serta menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi lingkungan sosial. Kemudian selanjutnya, indikator perkembangan sosial anak.
Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan sosial dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, terdapat beberapa indikator. Berikut ini indikator tingkat pencapaian perkembangan sosial anak usia 5 sampai 6 tahun. Yang pertama, bermain dengan teman sebaya. Yang kedua, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Ketiga, berbagi dengan orang lain. Yang keempat, menghargai hak, pendapat, atau karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah atau menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keenam, bersikap kooperatif dengan teman. Yang ketujuh, menunjukkan sikap toleran. Yang kedelapan, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, seperti senang, sedih, antusias, dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Dari beberapa indikator tersebut, yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat mengembangkan perkembangan sosial anak diantaranya, yang pertama, bermain dengan teman sebaya, yang kedua, bersikap kooperatif dengan teman. Kemudian, tahap perkembangan sosial anak. Menurut Jaja, tahap perkembangan sosial anak dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, masa kanak-kanak awal 0-3 tahun subjektif, masa di mana anak belajar mengenal dirinya maupun orang lain. Belajar berbagai macam gerak olah tubuh dan pengenalan terhadap lingkungannya. Contohnya merangkak, belajar berdiri, dan memperhatikan orang sekitarnya saat berinteraksi. Yang kedua, masa krisi, 3-4 tahun. Third alter, masa tingkat sosialisasi anak dalam proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir 4-6, subjektif menuju objektif. Pada masa ini, proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku didasari dari bimbingan orang tua sejak awal yang memperlihatkan dari cara berbicara dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Tanda-tanda perkembangan dari tahap ini adalah anak mulai memahami akan aturan-aturan yang ada di keluarga dan lingkungan sekolahnya. Kemudian, anak mulai mampu membedakan baik dan buruk buat dirinya. Kemudian anak mulai bisa memahami hak dan kepentingan orang lain. Dan anak mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang di sekitarnya dan teman-teman sekolahnya. Masa anak sekolah 6-12 tahun objektif, masa ini adalah periode di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. Yang kelima, masa kritis 12-13 tahun. Prepuber. Anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai, atau perasaan sehingga mendorong anak bersosialisasi lebih akrab dengan teman sebaya dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Noviani, yaitu aspek perkembangan sosial anak. Yang pertama, aspek perkembangan kognitif, tahapan perkembangan kognitif sesuai dengan teori Piaget, yaitu tahap sensori motor pada anak usia 0-2 tahun. Pada masa ini, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahas awal, waktu sekarang, dan ruang yang dekat saja. Kemudian tahap praoperasional untuk anak usia 2-7 tahun. Masa ini kemampuan menerima rangsangan yang terbatas. Anak mulai berkembang sesuai bahasanya. Walaupun pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir abstrak, persepsi waktu dan tempat masih terbatas. Kemudian tahap konkret operasional untuk anak usia 7-11 tahun. Tahap ini, anak sudah mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, mendaratkan, melipat, dan membagi. Kemudian yang terakhir, tahap formal operasional untuk anak usia 11-15 tahun.
Pada masa ini, anak-anak sudah mampu berpikir untuk tingkat tinggi, mampu berpikir abstrak. Selanjutnya, aspek perkembangan fisik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi. Keterampilan motorik anak terdiri atas keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik anak usia 4-5 tahun lebih banyak berkembang pada motorik kasar. Setelah usia 5 tahun baru terjadi perkembangan motorik halus. Next. Pada usia 4 tahun, anak-anak masih suka jenis gerakan sederhana seperti berjingkrak-jingkrak, melompat, dan berlari ke sana kemari. Hanya demi kegiatan itu sendiri, tapi mereka sudah berani mengambil resiko. Pada usia 5 tahun, anak-anak bahkan sudah lebih berani mengambil resiko dibandingkan ketika mereka berusia 4 tahun. Mereka lebih percaya diri melakukan ketangkasan yang mengerikan seperti memanjat sesuatu objek, berlari kencang, dan suka berlomba dengan teman sebayanya, bahkan orang tua. Yang ketiga, aspek perkembangan bahasa. Hart dan Riesel mengatakan, umur 2 tahun, anak-anak memproduksi rata-rata dari 338 ucapan yang dapat dimengerti dalam setiap jam. Cakupan lebih luas adalah antara rentangan 42 sampai 672. 2 tahun lebih tua, anak-anak dapat menggunakan kira-kira 134 kata-kata pada jam yang berbeda. Pada rentangan 18 untuk 286. Membaca dan menulis merupakan bagian dari belajar bahasa. Untuk bisa membaca dan menulis, anak-anak perlu mengenal beberapa kata dan beranjak memahami kalimat. Dengan membaca, anak juga semakin banyak menambah kosakata. Anak dapat belajar bahasa melalui membaca buku cerita yang nyaring. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan anak tentang bunyi bahasa. Next. Yang keempat, aspek perkembangan sosio-emosional. Masa TK merupakan masa kanak-kanak awal. Pola perilaku sosial yang terlihat pada masa kanak-kanak awal, seperti yang diungkap oleh Harlock, yaitu kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, sikap ramah, sikap tidak mementingkan diri sendiri, meniru perilaku kelekatan. Erik Erikson dalam Papapila dan Out, seorang ahli psikoanalisis mengidentifikasi perkembangan sosial anak. Tahap 1, yaitu percaya dan curiga. Pada anak usia 0-2 tahun, tahap ini anak jika mendapat pengalaman menyenangkan, maka akan tumbuh rasa percaya diri. Sedangkan jika mendapat pengalaman yang kurang menyenangkan, akan menimbulkan rasa curiga. Tahap kedua yakni mandiri dan ragu. Pada usia anak 2-3 tahun, anak sudah mampu menguasai kegiatan meregang atau melemaskan seluruh otot-otot tubuhnya, menimbulkan rasa otomi. Sebaliknya, bila lingkungan tidak memberikan kepercayaan atau terlalu banyak bertindak, untuk anak akan menimbulkan rasa malu dan ragu-ragu. Tahap 3 yakni berinisiatif dan bersalah. Pada anak usia 4-5 tahun, masa ini anak dapat menunjukkan sikap mulai lepas dari ikatan orang tua. Anak dapat bergerak bebas dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi lepas dari orang tua menimbulkan rasa untuk berinisiatif. Sebaliknya dapat menimbulkan rasa bersalah. Tahap 4 yakni percaya diri dan rasa rendah diri. Untuk usia 6 tahun sampai masa pubertas, anak telah melaksanakan tugas-tugas perkembangan untuk menyiapkan diri memasuki masa dewasa. Next. Yakni selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Kedua, yakni kematangan. Bersosialisasi merupakan kematangan fisik dan psikis. Untuk mempertimbangkan dalam proses sosial,
memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga, sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Dan yang terakhir, kepastian mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Pada kasus tertentu, seorang jenius atau superior sukar untuk bergaul dengan kelompok sebaya, karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi atau dewasa dapat tetap menganggap dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Berikut Ya, yakni saya dari kelompok 3. Sekian dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Sudah. Record. Kok Isah?